Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maideva. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah fotografi yang saya terima selama semester wajib. Pengertian fotografi. Fotografi atau fotografi berasal dari bahasa Yunani dari kata fotos yang berarti cahaya dan kata menggambar. Fotografi secara umum dapat diartikan dengan melukis dengan cahaya. Kemudian, apa sih yang harus dikuasai oleh seorang fotografer? Ada 4. Yang pertama, keterampilan mengoperasikan kamera. Yang kedua, keterampilan mengatur komposisi tata cahaya. Ketiga, wawasan estetis atau elemen desain. Dan yang terakhir adalah wawasan umum. Komposisi dasar fotografi. Di sini ada 8. Yang pertama, rule of third. Komposisi yang membagi bidang foto menjadi 3 bagian secara vertikal dan 3 bagian secara horizontal, sehingga menghasilkan 9 bagian foto yang sama besar. Dengan pembagian bidang foto ini, maka didapat 4 titik persimpangan dari garis vertikal dan horizontal. Keempat titik tersebut dapat disebut 4 titik mata. Dalam aturan rule of third, jika kita menempatkan objek atau point of interest pada salah satu dari keempat titik tersebut, maka foto yang dihasilkan akan lebih dan menarik. Kedua, tengah, yakni menempatkan objek di tengah. Yang ketiga, diagonal, yakni kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. Yang keempat, latar depan atau foreground, objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Foreground inilah yang dapat membantu menambahkan efek 3 dimensi dari sebuah foto. Tapi jangan sampai foregroundnya itu terlalu dominan ya, dan mengambil perhatian dari objek utama. Gunakanlah foreground sebagai framing untuk membingkai objek tersebut. Nah, yang kelima, background, latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada. Keenam, vertikal, penempatan gambar dari atas ke bawah sehingga kesan yang ditimbulkan tinggi, agung, kuat, kokoh, dan angkuh. Selanjutnya, horizontal, penempatan gambar dari samping kiri ke kanan sehingga kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas, damai, kalem, kompak. Yang terakhir, nomor 8 adalah pembingkaian atau framing. Framing dapat menambah aksi kita untuk subjek tampil menarik dan menambah keindahan pada bentuk pembingkaian yang memasukkan objek pada framing. Nah, ini adalah contoh dari komposisi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Untuk gambar yang ada perahunya ini adalah contoh dari tengah, yaitu menempatkan objek tepat berada di tengah. Yang gambar kucing ini contoh dari rule of third. Kemudian yang bibir ini adalah contoh dari foreground. Untuk yang ini, yang gambarnya berwarna abu-abu, ini adalah contoh komposisi vertikal. Next. Nah, ini contoh untuk yang gambar ini adalah contoh yang vertikal. Kemudian yang ini background, ini horizontal, dan yang ini framing. Next. Sudut pengambilan gambar atau angle. Yang pertama ada angle. Sudut pandang ini adalah sudut pandang atau
Angle yang umum digunakan. Pada angle ini, lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. Posisi dan arah kamera memandang objek yang akan dipotret, layaknya mata kita melihat objek secara biasa. Pengambilan angle ini kebanyakan untuk memotret manusia dan aktivitasnya atau human interest. Yang kedua, high angle. Angle ini digunakan untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto. Pada angle ini, kamera diposisikan lebih tinggi dari objek, sehingga memberi kesan kecil dari objek yang difoto. Dengan angle ini, kita bisa memasukkan elemen-elemen pendukung komposisi ke dalam frame. Yang ketiga, low angle. Pada sudut pengambilan foto ini, kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Low angle biasanya digunakan untuk menunjukkan kesan elegan, mewah, dan tangguh. Next, jenis shoot atau field of view. Yang pertama, close-up. Extreme close-up. Objek foto diambil dari jarak yang sangat dekat sehingga detail objek akan terlihat jelas. Biasanya ditujukan pada bagian tertentu pada objek. Headshot atau big close-up. Foto diambil dengan batasan dari kepala sampai dagu. Ketiga, close-up. Gambar diambil dari jarak dekat, kemudian ke atas kepala, hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti mukanya saja. Yang keempat, medium shoot. Pengambilan dari jarak sedang jika objeknya orang, maka yang terlihat hanya separuh badannya saja, atau dari pinggang atau pinggang ke atas. Next, tetap di jenis shoot. Berikutnya, medium long shoot. Pengambilan dari lutut hingga atas kepala. Full shoot, pengambilan dari atas kepala sampai kaki. Long shoot, objek foto dipotret dengan jarak yang sangat jauh sehingga porsi background menjadi lebih banyak, sementara objek terlihat kecil. Next, lighting. Lighting yang pertama. Ada 3 points. Rumusan atau formula dasar sebuah pencahayaan dalam produksi video, film, atau foto. Kemudian, front light, yakni sumber cahaya ada di depan subjek yang difoto sehingga biasanya sumber cahaya ada di belakang kamera kita. Cahaya depan biasa datang lurus terhadap subjek, seperti kalau kita menghadap ke matahari. Mayoritas foto dihasilkan dengan sumber cahaya yang ada di depan subjek. Kemudian side light, cahaya mengenai subjek dari samping kiri atau kanan. Cahaya samping ini memberi kesan dimensial yang kuat. Side light juga cocok digunakan pada foto hitam putih di mana akan timbul kesan dramatis dalam foto. Dan yang terakhir, backlight, yakni terjadi saat kita memotret subjek dengan sumber cahaya yang berasal dari belakangnya. Dengan kata lain, sumber cahaya subjek saat kita memotret sebuah subjek yang melatar belakangi matahari. Misalnya, memotret teman yang menghadap ke timur pada jam 4 sore, maka akan terjadi backlight. Refleksi atau yang sering disebut teknik foto pantulan, lebih terfokus pada bagaimana cara membidik mendapatkan dimensi 3D sekaligus dalam satu frame foto refleksi melalui media pantulan air maupun cermin, sehingga bayangan objek pada foto atau frame menjadi tampak terlihat memiliki dimensi yang lebih luas. Namun dalam teks foto refleksi ini tampaknya akan lebih bagus jika objek foto kita adalah alam, sehingga akan terkesan lebih natural. Komposisi foto simbol. Yang pertama, golden triangle. Komposisi ini biasa digunakan untuk menyelaraskan bermacam objek dalam satu frame. Biasanya digunakan untuk foto flat lie dan foto produk. Kemudian leading lines. Komposisi ini biasa digunakan saat nyetrit,
atau motret alam alias landscape dengan memanfaatkan garis dari objek sekitar yang berfungsi untuk mengantarkan ke objek utama. Next, yang terakhir, clear space. Komposisi ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suasana dan interaksi dengan alam sekitar. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.